amma ba'du. Hadratil mukarramin wal mukarramat, hadirin hadirat jamaah salat Idul Fitri Masjid Jami Darussalam yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali pelaksanaan salat Idul Fitri kali ini, di sini kami akan mengumumkan yang pertama, pendapatan zakat fitrah tahun ini yakni sebanyak 1.785 liter. Kembali lagi, masukan tahun ini yakni sebanyak 1.785 liter beras dan masukan uang sebanyak 3 juta rupiah. Adapun perinciannya, yakni untuk masukan beras telah kami salurkan pertama yakni untuk fakir miskin, amilin, mu'alaf, dan yatim piatu atau duafa sebanyak 11 liter per orang. Selanjutnya untuk golongan fisabilillah atau ibnu sabil sebanyak 10 liter per orang. Selanjutnya kami umumkan masukan amal jariah yang kami terima pada pagi hari ini. Yang pertama yang dari Bapak Aceng atau Ibu Rokiah sebesar 200.000 rupiah, yang mana pahalanya dihadiahkan untuk almarhum Bapak Maneng bin Atim, almarhum Bapak Haji Oyot bin Maneng, almarhum Bapak Ronin bin Simin, almarhum Bapak Piih bin Haji Oyot, almarhumah Ibu Wati binti Bulan, almarhum Takme binti Atim, almarhumah Nur Jannah binti Bi. Selanjutnya amal jariah datang dari hamba Allah, yakni sebesar 100.000 rupiah. Yang mana pahalanya diadakan untuk almarhum Bapak Parma Mustabin Karnasoka, almarhum Ibu Julaiha binti M. Sidik, almarhum Muhammad Sidik bin Bulan, almarhumah Ibu Rohiem binti Bulan, almarhumah Ibu Kasnah binti Jaya Laksana, almarhumah Ibu Sukim binti Karnasoka, almarhumah Ibu Wasti binti Karnasoka, almarhumah Ibu Arseh binti Karnasoka, almarhum Bapak Ardi bin Parma Muska, almarhum Bapak Suwandi bin Parma Muska, dan almarhum Bapak Rukiman bin Parma Muska. Selanjutnya amal jariah yang datangnya dari hamba Allah, yakni sebesar 100.000 rupiah, yang mana pahalanya diadakan untuk orang tua. Yang pertama almarhum Bapak Sutama bin Maser, almarhum Maser bin Barang, almarhum Bapak Baha bin Arkani, almarhum Arkani bin Bulan, almarhumah Ibu Ratmiah binti Bulan, dan almarhumah Ibu Sarim binti Bulan. Selanjutnya amal jariah datangnya dari Mbah Nyoman Hajah Ratnawati, pahalanya untuk seluruh ahli kubur keluarga besar yang telah meninggal dunia, yakni sebesar 100.000 rupiah.
Soalnya menjariah datangnya dari Ibu Novita. Ibu Novita warga RT 01 RW 04, yakni sebesar 500.000 rupiah. Yang mana pahalanya dihadiahkan untuk yang pertama almarhum Bapak Bakir bin Amin, almarhum Bapak Jawawi bin Ulan, almarhum Bapak Imin bin Budan, almarhumah Ibu Saktiah binti Simin, almarhumah Ibu Eni binti Siman, almarhumah Ibu Pait binti Jisin, almarhum saudara Saiful bin Salim, dan almarhum saudara Sukma Maulana bin Salim. Selanjutnya amal jariah yang datangnya dari hamba Allah, yakni sebesar 200.000 rupiah. Yang mana pahalanya dihadiahkan untuk yang pertama almarhum Rimat bin Ibi, almarhum Taim bin Ibrahim, almarhum Nasir bin Tian, almarhumah Asih binti Antir, dan almarhumah Isah binti Bulan. Selanjutnya amal jariah yang datangnya dari keluarga Bapak M. Yusuf, yakni sebesar 50.000 rupiah. Yang mana pahalanya dihadiahkan untuk yang pertama almarhum Bapak Anen bin Bulan, almarhumah Ibu Asnah binti Bulan, dan almarhumah Ibu Kinem binti Bulan. Selanjutnya amal jariah yang datangnya dari hamba Allah, yakni sebesar 100.000 rupiah. Yang mana pahalanya dihadiahkan untuk almarhum Ayahanda Ahmad bin Cubling, almarhumah Ibunda Rina binti Kongridik, almarhumah Nauda Nur Fadilah binti Muhammad Yaman Ahmad. Soalnya amal jariah yang datangnya dari hamba Allah, yakni sebesar 100.000 rupiah. Yang mana pahalanya diajarkan untuk almarhum Sahbudin bin Dola dan seluruh keluarga besar yang telah berpulang ke rahmatullah. Selanjutnya amal jariah yang datangnya dari Bapak Sajino RT 02 RW 04, yakni sebesar 200.000 rupiah. Yang mana pahalanya dihadiahkan untuk almarhum Bapak Jono bin Kartotinoyo, almarhum Bapak Sumo Sentono bin Bulan, dan almarhumah Ibu Margiem binti Bulan. Selanjutnya amal jariah yang datangnya dari hamba Allah, sebesar 200.000 rupiah. Yang mana pahalanya dihadiahkan untuk yang pertama almarhum Bapak Sapi bin Imi, almarhum Bapak Manol bin Sarwa, almarhumah Ibu Ici binti Unus, Ananda Felicia Lazira Sanum binti Meko, almarhum Ananda Ili bin Sapi,
almarhum Ananda Aryo Bimo Gilang Airlangga bin Bagus Prabowo, dan almarhum Bapak Bagus Prabowo bin Pranyoto. Demikian para mujari yang masuk pada pagi hari ini. Kami ucapkan jazakumullah ahsanal jaza. Semoga Allah balas dengan pahala yang berlipat-lipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kami umumkan petugas untuk pelaksanaan sholat Idul Fitri pada tahun ini, tahun 1447 Hijriah, di Masjid Jami Darussalam, yang bertindak selaku khatib Idul Fitri. Insyaallah akan dibawakan Al-Karam Bapak Ustadz Ahmad Sofyan MPD, Imam sholat Idul Fitri. Insyaallah akan dibawakan oleh Al-Karam Bapak Kiai Haji bin Fadlillah Hamid SQ, dan Bilal Bapak Somad. Ingatkan kepada jamaah hadirin hadirat agar tidak meninggalkan tempat terlebih dahulu sebelum khatib selesai melaksanakan khutbahnya. Yang terakhir, di biasa hari kita baca Ummul Quran suratul Fatihah, yang mana kita niatkan dan kita hadiahkan wabil khusus untuk guru besar kita, pahlawan nasional, pendiri Yayasan At-Taqwa sekaligus pendiri Bekasi, Al-Maghfurlah wal Mujahid Fisabilillah, Asy-Syaikh Kiai Haji Nur Ali. Dan juga kita hadiahkan untuk guru-guru yang lainnya yang telah berpulang rahmatullah, para orang-orang tua kita, tetangga kita, sanak famili kita yang telah mendahului kita. Dan tidak lupa kita hadiahkan untuk para sesepuh, para tokoh masyarakat Kampung Kebon Bambu yang telah berjuang dan berjasa untuk masjid ini. Kita doakan semoga para almarhumin wal marhumat di alam barzahnya senantiasa mendapatkan cucuran rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Diampuni segala dosa dan kesalahannya, diterima amal ibadahnya, dan kuburnya Allah jadikan raudhah min riyadil jannah. Dan dengan wasilah dan fadilah suratul Fatihah ini, kita mohonkan pada Allah, pada saudara-saudara kita yang saat ini sedang sakit maupun yang saat ini terbaring di rumah sakit, kita doakan semoga Allah lekas sembuhkan penyakitnya, Allah sehatkan jasmani dan rohaninya, serta Allah kuatkan iman serta Islamnya. Daripada para dermawan yang telah menyisihkan sebagian rezekinya untuk masjid ini, semoga Allah mudahkan dalam segala usaha dan urusannya. Allah bahagiakan rumah tangganya, Allah jadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, anak-anaknya jadi anak-anak yang soleh dan soleha, serta Allah akan melipat gandakan rezekinya. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kiramil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Amin amin ya rabbal alamin. Kepada jamaah sekalian yang kebetulan saat ini membawa handphone, kami mohonkan dan kami himbau untuk sementara waktu dinonaktifkan.
demi menjaga ketertiban serta kehusuan sholat Jumat kita. Mohon maaf, kehusuan sholat Idul Fitri kita kali ini. Daripada para anak-anak dimohonkan untuk dapat tertib serta demikian. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon para jamaah untuk harap tenang dan khusyuk. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. As-salat sunnatan li'idil fitri rak'ataini jami'an. Rahimakumullah. As-salat sunnatan li'idil fitri rak'ataini jami'an. Rahimakumullah. As-salat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jemaah berdiri. Sholat Idul Fitri takbir rakaat pertama lima takbir Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. إنه يعلم الجهر ما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا الحمد الله أكبر 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 السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة
وأرواح المؤمنين والمؤمنات بالله يوم الحق يشرح الحديث ربنا الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك رضاك وجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا التامة واغفر لنا ذنوبنا عامة ولا تعذبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه واصلح لنا في ذريتنا إنا تبنا إليك وإننا من المسلمين ربنا تقبل منا دعاءنا وصلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتعبدنا وتضرعنا وتخشعنا وقراءتنا وتهليلنا وتحميدنا وتسبيحنا وتقبل سائر أعمالنا وتمن تقصيرنا يا الله يا أرحم الراحمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد قائما بالصعيد الخطيب على منبر قائما بالصعيد الخطيب على منبر فتكلم وما يتكلم أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جميعا رحمكم الله أنصتوا لا إله إلا الله محمد رسول الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Allahumma qawwil Islam minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wansurna ala iqamatid din. Rabbi khtim lana min kabil khair wa ya khairun nasirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi harrama as-siyama ayyam al-a'yad ضيافة لعباده الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي جعل الجنة للمتقين. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون والمؤمنات، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Aidil Fitri rahimakumullah. Marilah dalam kesempatan mengawali bulan Syawal 1447 Hijriah ini, kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa melaksanakan segala perintah-perintahnya dan berusaha secara maksimal meninggalkan segala larangan-larangannya. Limpahan rasa syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita, sehingga pada kesempatan Idul Fitri kali ini kita bisa merasakan nikmatnya hidup sehat, konsisten dalam keimanan dan keislaman kita. Syukur pula kita panjatkan kepada Allah yang telah mentakdirkan kita hidup di Indonesia, negeri yang aman
damai sentosa dengan bangsanya yang murah senyum, penuh kasih, toleran, dan mengutamakan persatuan serta persaudaraan. Salawat beserta salam semoga terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajari kita bahwa kita semua sesama muslim adalah bersaudara. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Pada pagi yang penuh kemuliaan ini kita mengumandangkan takbir, memuji kebesaran Allah, merayakan hari kemenangan setelah sebulan penuh menundukkan hawa nafsu. Hari ini adalah hari Idul Fitri, hari ketika manusia kembali kepada fitrahnya. Ketahuilah bahwa Idul Fitri bukan hanya tentang pakaian baru, bukan tentang hidangan yang berlimpah, dan bukan pula sekedar tradisi saling berkunjung. Idul Fitri adalah hari membersihkan hati, hari menghapus dosa, dan hari menyambung kembali hubungan yang pernah terputus. Kelompok sosial yang mendapat prioritas utama untuk diperhatikan adalah kerabat serahim dan senasab keturunan. Mereka yang pertama mendapatkan hak-hak persaudaraan Islam, sebagaimana mereka pula yang berhak mendapatkan hubungan kasih sayang. Maka berlaku buruk dan mengabaikan hak-hak kerabat serahim dan senasab adalah sifat orang-orang yang merugi dalam hidupnya karena telah memutuskan hubungan yang Allah perintahkan untuk disambung. Bahkan pelakunya digolongkan sebagai perbuatan jahat dan berdosa besar. Siapakah al-arham yang berhak mendapatkan prioritas hubungan silaturahmi? Mereka adalah kerabat dari jalur ayah dan jalur ibu. Ayah, ibu, kakek dan nenek adalah al-arham. Anak-anak dan cucu-cucu dari jalur mereka semua adalah al-arham. Saudara-saudara kandung, paman, bibi, dan anak keturunan mereka adalah al-arham. Mereka semua yang dimaksud oleh Allah sebagai ulul arham. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Anfal ayat 75, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah. Innallaha bikulli syai'in alim. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak bagi sebagian yang lain menurut kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Dan di antara hubungan yang paling penting untuk dijaga dan terkadang sering dilupakan adalah silaturahim kepada keluarga yang lebih tua dari kita, kepada paman-paman kita, kepada bibi-bibi kita, kepada saudara-saudara orang tua kita. Karena mereka bukan orang lain, mereka adalah bagian dari akar keluarga kita. Mereka adalah orang-orang yang dahulu hidup bersama ayah dan ibu kita. Mereka adalah orang-orang yang mungkin menggendong kita ketika kecil, mendoakan kita ketika kita belum mengerti apa-apa. Padahal mereka memiliki kedudukan yang mulia dalam Islam. Sebagaimana Rasul bersabda, Amul rajuli sinhu abi, paman seseorang kedudukannya seperti ayahnya. Karena itu menghormati paman, menghormati bibi dan kerabat orang tua termasuk bagian dari berbakti kepada kedua orang tua. Karena itu hari raya Idul Fitri adalah momen terbaik untuk memperbaiki hubungan keluarga, terutama dengan keluarga orang tua kita. Mungkin kita sudah lama tidak berkunjung ke rumah paman atau bibi kita.
Mungkin ada hubungannya renggang karena kesalahpahaman. Hari ini adalah waktu yang tepat untuk meminta maaf dan memperbaiki hubungan. Allah memerintahkan kita untuk menjaga hubungan kekerabatan. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta dan pelihara hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Dalam ayat lain Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua serta kepada kerabat. Ayat ini menunjukkan bahwa berbuat baik kepada kerabat termasuk keluarga dari orang tua adalah perintah langsung dari Allah. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Dalam kehidupan kita sering kali terjadi konflik keluarga, salah paham, persoalan warisan, masalah kecil yang dibesar-besarkan, hingga akhirnya hubungan dengan paman, dengan bibi atau sepupu menjadi renggang. Padahal Rasulullah sangat menekankan pentingnya menjaga silaturahmi. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia menyambung silaturahmi. Bahkan Rasulullah menjelaskan bahwa silaturahmi membawa keberkahan umur dan rezeki. Man ahabba ayunsa'alahu fi rizki wa yunsa'alahu fi asari falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin dipanjangkan, dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung silaturahmi. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Betapa menyedihkan realitas zaman ini. Banyak keluarga yang retak, banyak saudara yang saling menjauh, banyak hubungan yang terputus hanya karena masalah dunia yang kecil. Ada yang tidak berbicara bertahun-tahun karena warisan. Ada yang saling menjauh karena kesalahpahaman kecil. Ada yang memutuskan silaturahim karena ego dan gengsi. Padahal Allah memperingatkan dengan sangat keras dalam Al-Quran. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ard wa tuqatti'u arhamakum ulaika allazina la'anahum Allah fasammahum wa a'ma absarahum. Maka apakah sekiranya kamu berkuasa, kamu akan berbuat kerusakan di bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan. Mereka itulah orang-orang yang dilaknat pada Allah. Lalu Allah menulitkan telinga mereka dan membutakan penglihatan mereka. Benar bahwa orang-orang yang memutus silaturahim bukan hanya berdosa, tetapi dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari rahmatnya. Na'udzubillahi min dzalik. Terlalu banyak ayat yang memerintahkan seseorang untuk menyambung silaturahmi, dan terlalu banyak hadis yang melarang seseorang untuk memutuskannya. Akan tetapi orang-orang yang memutuskannya itu telah buta mata mereka dan telah terkunci hati-hati mereka, sehingga mereka tidak menjalankan ayat-ayat Allah dan tidak mendengarkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Di antara naasnya nasib pemutus silaturahim adalah ia tidak akan mendapatkan bonus ampunan dari Allah yang dijanjikan setiap hari Senin dan hari Kamis, sebagaimana sabda Nabi, tuftahu abwabul jannah yaumal isnain wa yaumal khamis fayughfaru likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'a illa rajulan kanat bainahu wa bain akhi syai'an fayuqal anziru hazaini hatta yastaliha, anziru hazaini hatta yastaliha.
anziru hazaini hatta yastaliha. Sesungguhnya pintu-pintu surga dibuka pada hari Senin dan hari Kamis. Semua dosa hamba yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu akan diampuni, kecuali bagi orang-orang yang diantara dia dan saudaranya terdapat kebencian dan perpecahan. Lalu dikatakan, tangguhkanlah dua orang ini hingga mereka berdamai. Tangguhkanlah dua orang ini hingga mereka berdamai. Tangguhkanlah kedua orang ini hingga mereka berdamai. Bahkan di antara kaum muslim ada yang tidak saling menyapa saudaranya satu sama lain, dan mereka tidak saling menyapa bukan lagi sebatas satu atau beberapa hari, akan tetapi ada yang sampai berbulan-bulan dan bahkan bertahun-tahun tidak menyapa saudaranya. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man hajara akhahu sana, fahuwa kasfitimah." Barang siapa mendiamkan saudaranya selama 1 tahun, maka sama saja dengan dia telah menumpahkan darahnya. Sungguh menyedihkan dan sungguh celakalah orang-orang yang telah memutuskan silaturahim tersebut. Bahkan jika seseorang yang memutuskan silaturahim tetap melakukan sholat, akan tetapi bisa jadi Allah Subhanahu Wa Taala tidak menerima sholatnya. Maka jika setahun dia memutuskan silaturahim, maka bisa jadi setahun penuh pula salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Salasatun la turfa'u salatuhum fawqa ru'usihim shibra, rajulun amma qauman wa hum lahu karihun, wa imra'atun batat wa zawjuha 'alayha sakhitun, wa akhawani mutasariman." 3 golongan yang salatnya tidak akan diangkat meski 1 jengkal dari kepalanya. Seseorang yang mengimami suatu kaum sementara mereka tidak menyukainya. Seorang perempuan yang tidur sementara suaminya marah kepadanya. Dan 2 bersaudara yang saling bermusuhan. Pada hari ini, hari yang indah, marilah kita memilih kembali tali rumpun persaudaraan dan kekerabatan yang telah terurai. Marilah kita menyambung silaturahmi yang terputus. Kalahkan ego diri kita. Buat apa kita menyimpan dendam dan permusuhan terhadap orang terdekat kita? Ingatlah bahwa kehidupan kita hanya sebentar. Maka janganlah kita rusak dengan dendam dan kejengkelan. Maka orang yang terbaik di sisi Allah adalah dia yang mengalahkan setan dan egonya untuk lebih dulu menyambung silaturahim yang telah rusak. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan peringatan yang sangat tegas. La yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim. Betapa berat ancaman ini. Bayangkan seseorang yang rajin salat, rajin berpuasa, rajin bersedekah, namun hatinya keras kepada keluarganya sendiri. Ia tidak mau menyapa temannya, ia tidak mau menengok bibinya, ia tidak mau mengunjungi kerabat orang tuanya. Maka Rasulullah memberikan ancaman yang sangat berat, yaitu tidak akan masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Seringkali manusia baru menyadari kesalahannya ketika semuanya sudah terlambat. Ada seseorang yang bertahun-tahun tidak berbicara dengan pamannya. Mereka saling diam, saling menjauh, saling menyimpan luka hanya karena masalah kecil yang sebenarnya bisa diselesaikan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Hari ini adalah hari kesempatan untuk memperbaiki hubungan, kesempatan untuk saling memaafkan, kesempatan untuk menyambung kembali tali keluarga yang mungkin sudah lama terputus. Jangan biarkan Idul Fitri berlalu sementara hati kita masih keras kepada keluarga kita sendiri. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Setelah kita pulang dari salat Id hari ini, datangi keluarga yang lebih tua dari kita, cium tangan mereka, mintalah maaf kepada mereka, perbaiki hubungan yang mungkin
mungkin sudah lama retak, jangan menunggu mereka terlebih dahulu, karena orang yang paling mulia adalah orang yang memulai kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melembutkan hati kita. Semoga Allah menyatukan kembali keluarga-keluarga kita. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang menjaga silaturahmi. Dan semoga Allah mengumpulkan kita bersama keluarga kita di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita memohon ampun kepada Allah atas segala kekurangan dan kekhilafan dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Seraya memohon taufik dan petunjuk dari Allah agar senantiasa diberi bimbingan dan perlindungan dalam setiap tindak tanduk dan perilaku kita. Atas nama pribadi, khatib haturkan mohon maaf atas segala khilaf dan salah. Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1447 Hijriah. Ja'alana Allah wa iyyakum minal aizin wal faizin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil ibadil muttaqin. Semoga Allah menjadikan kita sebagai orang-orang kembali kepada fitrah dan meraih kemenangan, serta memasukkan kita semua sebagai golongan hamba yang benar-benar mencapai ketakwaan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي وقف وأصلي وأسلم على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والبلاء والوباء والفحشاء والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن مما دين هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا وتمم تقصيرنا في رمضان واجعلنا ممن يقيمها ويديمها ويحييها بعد برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.